Loh, kok keluar Oke, dari perhatian? izin share screen. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Jelas. Ya, Pak, kelihatan Kita Pak. mulai. Oke, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual Zoom tatap maya dalam rangka diseminasi PKG PJOK tahun 2004. Selawat bering salam kita sanjungan ke besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai orientasi PKG PJOK tahun 2024, saya minta kepada salah satu perwakilan dari Bapak-Bapak untuk memimpin doa agar dilancarkan semua kegiatan kita mulai dari awal sampai akhir. Saya tunjuk kepada Bapak Arba'in, silakan dipimpin doanya. Peri itu Pak. Oh, tengok Angah melempar ke itu. Baiklah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ila hadaratun Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila muslimina muslimat wal mu'minin mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farid al-muslimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najita minan nari wa afdal dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma zkur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma zkur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arba'in yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua. Bentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Oke.
Kelihatan Bapak Ibu? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu, pada hari ini kita melaksanakan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik Bapak Ibu, selama di ruang virtual kita tentu mempunyai kesepakatan bersama seperti simbol-simbol yang Bapak Ibu lihat. Yang pertama, menyalakan kamera jika jaringan memungkinkan. Tapi jikalau jaringan tidak memungkinkan, Bapak Ibu boleh off kamera. Kemudian mematikan mikrofon Bapak Ibu agar tidak terjadi nanti suara yang saling berbenturan. Kemudian hadir seutuhnya, terus menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Nanti jika Ibu Bapak ada kesempatan bertanya, Bapak Ibu boleh mengklik raise hand yang ada di layar Bapak Ibu. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kesepakatan pembelajaran Bapak Ibu. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu boleh berpendapat, tidak ada larangan untuk Bapak Ibu berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati, baik antar sesama peserta, antara fasil dengan peserta. Boleh Bapak Ibu silakan nanti menyampaikan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpartisipasi penuh. Hadir seutuhnya Bapak Ibu di dalam ruang virtual ini. Kamera selalu dalam keadaan hidup. Kalau ini masalah jaringan Bapak Ibu. Kalau jaringannya bagus, diharapkan on cam terus. Halo Bapak Ibu, masih dengar suara saya Bapak Ibu? Oke Pak, dengar Pak. Masih semangat? Semangat. Semangat. Oke, jangan kita santai aja Bapak Ibu, tak perlu tegang. Oke, siap. Oke Bapak Ibu, mungkin sebagian atau seperempat lah Pak, bukan sebagian, ada yang sudah kenal dengan saya. Nama saya Francisco SPD. Kalau GR ini hanya gelar tambahan saja. Kemudian saya mengajar di pelosok negeri Bapak Ibu. Jauh nun di daerah perbatasan Indragiri Hilir dengan Kabupaten Pelalawan. Mungkin Bapak Ibu belum pernah ke sana ya? Sudah ada yang ke tempat saya? Belum Di Belum Teluk Belengkong. Kemungkinan Pak. Kemungkinan tempat Apa, bonita Pak? kemarin Pak ya, Pak. Dekat-dekat situ. Tempat bonita. Ya, pokoknya Inhil ini saya penutup sekolahnya. Tidak ada lagi sekolah di Inhil di ujung sana itu. Sayalah yang penutupnya. Kemudian saya guru olahraga, sekaligus guru kelas, sekaligus juga bendahara di sekolah. Karena kekurangan tenaga guru Bapak Ibu ya.
Saya berasal dari, asal saya dari Sumbar, Sumatera Barat. Saya masuk ke Teluk Belengkong itu tahun 2017, Bapak Ibu. Kami izin, ini bukan saya membanggakan diri, hanya pengenalan saja. Saya atau kami masuk jalur guru garis depan atau guru garda depan, Bapak Ibu. Yang dulu kami dididik lewat pendidikan SM3T yang mengabdi ke daerah-daerah terpencil 1 tahun. Habis itu kami di PPG kan, habis itu kami diangkat menjadi pegawai lewat jalur kementerian. Jadi terdamparlah saya di pelosok sana, namanya guru garis depan, iya di depan iya, di belakang iya. Terdamparlah saya di Teluk Belengkong. Jadi di sana saya udah dinas selama 7 tahun, Bapak Ibu. Saya mungkin Bu Epi yang udah kenal dengan saya, sedikit agar Bapak Ibu termotivasi juga. Saya alumni guru penggerak angkatan 8. Jadi Bapak Ibu, ini hanya sebagai motivasi aja Bapak Ibu. Walaupun kita di pelosok, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Biarlah tempat mengajar jauh non di sana, tapi yang semangat tetap. Kemudian sedikitlah juga kemarin kami, mungkin yang kenal dengan Pak Khairin, kami juga ditunjuk oleh daerah sebagai narasumber untuk penguatan guru olahraga se-Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi sedikit perkenalan Bapak Ibu, dalam hal ini saya tidak menyombongkan diri, tidak, tapi hanya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu bahwasanya meski kita tidak mengajar di kota, tapi tidak mengurangi kompetensi diri kita sebagai guru. Nah, jangan nanti dibilang, oh di pelosok sana kita nggak bisa berkembang. Tidak. Meskipun dengan keadaan sinyal yang susah payah, akses susah payah, tapi tidak kalah kita dengan guru-guru yang berada di perkotaan. Demikian Bapak Ibu sedikit perkenalan dari saya. Kalau umur mungkin saya lebih muda dari Bapak Ibu semua. Saya kelahiran tahun 90. Bapak Ibu semua mungkin udah di atas saya semua. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke Bapak Ibu. Ya dari saya udah saya perkenalkan diri saya. Tentu ada feedback dari Bapak Ibu guru semua. Masa saya aja yang memperkenalkan diri, tentu ada juga dari Bapak Ibu yang memperkenalkan diri agar kita saling mengenal untuk komunikasi yang lebih lancar ke depannya. Oke Bapak Ibu silakan tulis nama Bapak Ibu di kolom chat. Kemudian sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati atau benda mati yang dapat menggambarkan diri Bapak Ibu. Kemudian jelaskan alasannya. Contoh, ada nama Bapak Ibu, nama benda, alasannya. Silahkan Bapak Ibu gunakan kolom chat yang sudah ada di laptop Bapak Ibu masing-masing. Oke Bapak Ibu, kita kasih waktu 10 menit. Sebentar Pak Pran, tak tampak nih. Iya Bu. Kolom chatnya belum nampak nih, mana dia? Kolom chat itu yang ada Bu gambar pesan. Di dekat gambar orang yang banyak tuh Bu, ada tuh pesan. Oke, biar saya yang apakan ya. Nah, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu
Tidak ada kolom tempat pesannya, Pak. Iya. Ada pesan saya masuk? Sudut bawah, Bu. Ada. Ada Bu. Ah, Sudut bawah sebelah kanan Bu. Di samping nggak jadi dekat peserta tuh. Sebelah kanan dekat peserta. Oh Kak Dewi. iya. ya, ketemu Bu. Oke. Tunggu. Oke, silakan. Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu. Kemudian tuliskan nama benda, boleh benda mati, Teks. boleh benda hidup, yang menggambarkan diri Bapak Ibu dan jelaskan. Di teks itu yang translatean dia nih, tapi tidak. Gimana tuh? Tak ketemu punya kakak Den. Di mana dia, Den? Sebelah kanan Kak. Yang Tak ada mau di- gambar orang tuh. Tak mau diklik ini kayak mana nih Pak? Ah. Sebelah kanan ada gambar pesan, ada chat dengan semua orang. Iya, ada fasilitator Iya. 39, tapi setelah diklik tak mau dia, Pak. Nah, Tempatku malah bahasa Inggris. enggak. Bukan. Mau di Ini Ah, udah. gara-gara HP murah ini, Den. Pakai Oke, Bu Juliana mau bertanya, silakan Bu Juliana. Iya, Pak. Bu Juliana resen, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gempa itunya. Tak ketemu nih. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru masuk, Bu Bus, Bu Miss Pawiyah, Pak Rizky. Silakan tulis nama Bapak Ibu di kolom chat. Sertakan nama satu benda, boleh benda mati, boleh benda hidup. Hewan peliharaan boleh, Pak? Boleh, boleh. Oke, selamat bergabung Pak Reza Fahliwi. Terus tadi alasannya apa? Oke, saya tengok pertama dulu ada Bu Gus Fiarnis, Bu Epi, laptop. Alasannya Bu, apa Bu alasannya nanti saya tunjuk satu-satu nanti. Oke, Pak Reza Fahliwi silakan resen. Silakan Pak Reza. Mic-nya dibuka. Oke, Pak Reza silakan mic-nya dibuka. Reja. Peri api menyala. Pak Reza silakan dibuka mic-nya. Air. Wah, Raden air. Wah, Bumi Swabiyah bola. Bola, ayo Pak Ibu silakan dibuat. Pak Reza raise hand tapi silakan Pak Reza. Pak Reza Fahliwi. Oke, Pak Reza Fahliwi, raise hand, silahkan. Ada yang mau ditanyakan?
Maaf Pak, tadi baru bergabung Pak. Tadi pencet. On cam Oke, ja, on siap. cam, kamera hidupkan. Oke, silakan di kamera dihidupkan Pak Reza. Bapak Ibu udah siap? Saya minta yang pertama kepada Bu Juliana. Nah, kipas angin, coba apa alasannya? Silakan Ibu. Bu Juliana, silakan. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih kipas angin karena saya seorang yang sering emosian. Memilih kipas angin agar diri saya bisa dingin dalam menghadapi sesuatu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Kasih Bapak Ibu, kasih aplaus buat Bu Juliana. Oke. Kasih aplaus. Iya. Ada di kolom chat Bapak Ibu bisa itu dengan lihat simbol. Nah, kasih aplaus. Kata Bu Juliana, beliau memilih benda kipas angin. Beliau suka emosi. Gimana Bu? Emosi Bu gimana nih? Saya pengen tahu juga nih gimana emosinya. Jadi dengan adanya kipas angin, dengan adanya kipas angin, beliau bisa menyejukkan diri beliau, bisa menahan emosi beliau, mungkin bisa mengelola emosi beliau. Oke, terima kasih Bu Juliana. Telah memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya kepada Ibu Raden Devi Meldawati. Alasan suka saja Pak, apalagi air hujan. Silakan Bu Raden. Bu Raden Devi. Ibu. Raden. Bu Raden. Kemana terpentalnya? Kemana dia Pak? Ada suara Pak? Ada. Nah, jawablah. Ayo Bu Raden. Nah, sinyal kami Silakan lagi. Bu Raden. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Devi Meldawati Pak, biasa dipanggil Devi. Kami dari SD 20 Suhada. Kami memilih air karena saya suka air Pak. Air itu tenang, menenangkan Pak. Jangan dikirapi air itu tenang, bisa menghanyutkan. Apa kata Pak Armain? Air itu Ya, bisa gitulah, menghanyutkan, bukan menenangkan. Apalagi kalau ada buayanya, ngeri. Oke, terima kasih Bu Raden. Beliau dari Eno. Kasih aplaus dulu buat Bu Raden. Beliau suka air, kata beliau. Air itu menenangkan. Kadang-kadang air itu ada yang menghanyutkan. Harus hati-hati Bapak Ibu. Oke, itu selanjutnya saya tunjuk kepada Pak Arbain. Silakan Pak Arbain. Kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan mungkin sama Pak, sama kami sukanya air. Nah, tentu alasannya berbeda. Suka air, jadi air itu memang bukannya tenang, tapi bisa juga menghanyutkan. Kadang-kadang kan kalau saya sukanya air, alasannya hobi mancing Pak. Karena apa kata orang-orang tua dulu, di mana ada air, kemungkinan di situ ada ikan. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Arbain. Oke, kita kasih aplaus untuk Pak Arbain. Oke, Pak Arbain memilih air juga karena beliau suka mancing katanya. Hati-hati Pak Arbain, mancingnya mancing apa?
Asal jangan Mancing mancing ikan kah? uang. Mancing apakah? Nah, Jangan, oke. jangan mancing hati, Pak. Bahaya. Iya. Jadi Pak Ibu, adapun tujuan kita membuat ini agar kita saling mengenal. Mana tahu kata orang maka tak sayang. Jadi nanti berjumpa di pertemuan tatap muka, kita masa tidak saling kenal dalam satu kelas. Oke, untuk selanjutnya Bu Lydia. Ya, bila silakan Bu. Ya, ya nama saya Lydia Filawati, ngajar di SD 06 Bagan Jaya. Saya milih kucing alasannya karena ingin selincah kucing, tapi sayang badan tidak bisa. Badannya gemuk, nggak bisa jalan kucing. Halo? Terima kasih Bu. Izin Bapak Ibu, yang silahkan di-unmute mic Bapak Ibu jika tidak dipersilakan untuk berbicara agar tidak terganggu Bapak Ibu yang lain dalam waktu berbicara. Izin ya Bapak Ibu. Bu Pak Reza di-unmute dulu bentar mic-nya. Pak Reza, izin Pak Reza. Dibongkar. Izin Pak Reza. Pak Reza, izin. Halo Pak Reza, izin. Pak Reza Paliwi. Pak Reza. Izin Pak Reza. Izin Pak Reza Paliwi. Dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar, Pak. Beliau nggak di-unmute-kannya, jadi nanti mengganggu Bapak Ibu yang lain. Izin Pak Reza. Oke Bapak Ibu, mungkin beliau tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Oke, untuk selanjutnya silakan Ibu Pak Rudi Saputra, Korek Gas. Silakan Pak Rudi. Pak Rudi monitor. Halo Pak Rudi, masih ada Pak Rudi? Oke, jika tak ada Pak Rudi, silakan Pak Rizky. Pak Rizky Pratama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Ya, di sini saya menyukai pena karena alasannya biar bisa mencatat masa lalu dan masa depan. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ya, Pak Pak. Rizky mengungkapkan dirinya kayak seperti pena. Ya Pak Rizky ya? Ya, siapa? Biar bisa menulis masa depan, kata beliau. Mudah-mudahan masa depan Pak Rizky ke depannya makin cerah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Pak Ben, telepon Reza tuh Pak Ben. Pak Reza, izin Pak Reza. Pak Reza. Iya, Pak. Izin kameranya apanya di unmute kan kalau tidak Mikrofon. digunakan. Mikrofonnya di unmute aja. Ini enggak Reza. ya, Pak. Apa Pak Reza? Izin Pak Reza. Izin Pak Reza. Oke Bapak Ibu,
kita lanjutkan Bapak Ibu. Izin Pak, unmute, mikrofonnya di unmute aja Pak. Halo Pak Reza. Ya, Karena Pak. waktu pun berjalan, tolong mikrofonnya Bapak unmute aja ya, dimatikan aja mikrofonnya agar tidak mengganggu Bapak Ibu teman yang lain. Halo. Halo, izin Pak Reza, bisa dimatikan Iya, Pak. apanya Pak Reza? Bisa dimatikan mikrofonnya sebentar. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke Bapak Ibu, inilah agenda kita pada siang sore hari ini. Masih kelihatan Bapak Ibu? Izin Bapak Ibu, masih kelihatan? Masih. Oke. Masih, Ya. Pak. Ini agenda kita. Oke. Ini agenda kita pada hari ini 90 menit 2 JP. Jadi untuk materi orientasi program PKG PJOK, izin Pak Reza, sangat mengganggu Pak Reza. Pak Reza, izin Pak Reza. Izin Pak Reza. Ditelepon dulu Rezanya, Pak. Kami telepon Coba dulu. Pak Arbain, dibantu Pak Arbain karena sangat mengganggu jalannya diskusi kita. Tak paham deh dimatikan mic ini. Izin Bapak Ibu. Halo, Za. Pak Arbain. Bu Lydia, unmute aja sebentar Bu Lydia. Ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Lydia. Oke Bapak Ibu, selagi Pak apa nih Bu? Menghubungi Pak Reza, kita Ini gambar yang kita lanjutkan saja Bapak Ibu. ini ya. Iya. Halo, Ber. Kali 20. Ujungnya ya? Aduh. Yang dekat mana mic-nya nih, ujung kah? Yang gambar mikrofon itu Pak Reza. Oke, terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak sudah menghubungi Pak Reza. Oke, saya lanjutkan. Oke. Iya. Paham lah kita nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Bentar. Oke Bapak Ibu, inilah agenda kita. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 5 menit pengantar atau lakukan modul 2.1, 10 menit nanti pemetaan harapan atau kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas nanti, 10 menit juga ini perkenalannya 2 kali nih, fasilitator sama peserta. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Adapun tujuan dari materi ini, pertama fasilitator dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program. Kemudian peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Oke Bapak Ibu,
ada satu buah pertanyaan untuk Bapak Ibu yang nanti akan kita diskusikan bersama. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu menjawabnya di kolom chat. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Pak, izin Pak, ulangi pertanyaannya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat masing-masing. Oke Bapak Ibu, ada Bu Miss Bawiyah. Supaya peserta didik lebih mengenal tentang olahraga. Ada Bu Lydia Filawati. Untuk mengetahui minat serta bakat peserta didik dalam olahraga. Ada Pak Reza Fahliwi, dengan adanya olahraga untuk sehat, jasmani dan rohaninya anak, dan juga menyehatkan anak di sekolah. Bu Epi, pertama untuk menyelingi pelajaran guru kelas. Yang kedua untuk mendidik anak supaya mereka betapa pentingnya kita mengetahui alasan tentang kesegaran jasmani Bapak Ibu. Kemudian Pak Arba'in menyenangkan atau menyalurkan minat siswa bermain di lapangan karena masa anak suka bermain. Bu Raden mengembangkan fisik, mental, emosi secara keseluruhan. Bu Juliana tujuannya untuk mengembangkan seluruh kegiatan jasmani baik fisik maupun mental. Oke, saya tertarik dengan Bu Miss Bawiyah supaya peserta didik lebih mengenal tentang olahraga. Silakan Bu, dipaparkan sedikit Bu. Bu Miss Bawiyah monitor. Mic-nya nggak kedengaran Bu. Miss Bawiyah.
Oke, Bu Fitriani, ada Bu Fitriani? Ya, ada, Pak. Oke, silakan. Saya tertarik dengan komentar Ibu nih. Untuk Ya, mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini dan mengembangkan visi anak. Bisa Ibu jelaskan sedikit? ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Di sini kan tadi, nah, untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Karena dengan adanya pelajaran PJOK ini, nah, anak-anak itu dia akan lebih memperhatikan dulu tentang kesehatannya. Nah, sejak awal kan dipelajari bahwanya kalau kita mau berolahraga tentu kita harus sehat dulu. Nah, kalau kita sakit, kayak mana kita mau olahraga? Dan juga untuk mengembangkan fisiknya. Nah, dalam pelajaran PJOK ini kan kita diberi pelajaran itu tentang fisik. Bagaimana cara menjaga fisik anak nah di saat olahraga. Apalagi bagi anak-anak yang hobi dengan olahraga bola kaki. Tentu di situ fisiknya harus dijaga terlebih dahulu. Nah, itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Ibu Fitriani. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Sedikit sama-sama. saya tangkap Bapak Ibu. Jadi kalau kita berolahraga ini harus sehat. Sehat fisiknya, sehat jasmaninya. Ya tentu dengan kita sebagai guru olahraga jelas fungsi kita sebagai guru olahraga itu di sekolah agar anak itu bisa melakukan aktivitas gerak agar mereka sehat jasmaninya. Oke, terima kasih Bu Fitriani. Kita tertarik dengan Pak Rizky A. Pratama. Dengan adanya pembelajaran olahraga untuk mengembangkan minat anak dalam olahraga yaitu fisik, mental, dan emosional. Silakan Pak Rizky. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan ataupun menyampaikan kenapa dalam minat anak olahraga yaitu fisik, mental, dan emosional. Biasanya anak-anak itu lebih suka yang namanya olahraga, yang terutama untuk mengolah fisik. Yang kedua juga untuk menjaga mental dan emosional. Sebagian terkadang juga anak ada yang tidak juga melakukan pembelajaran olahraga yang kurang suka lah terhadap olahraga itu. Jadi di sini kita mengembangkan supaya anak dalam berminat olahraganya yaitu mentalnya terjaga dan emosionalnya juga terjaga, Pak. Itulah mengapa olahraga di sekolah itu sangat penting. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Rizky. Dengan adanya pemaparan Pak Rizky tentu itulah tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Yang tentu yang jelas yang pertama kita sebagai guru olahraga yang akan mengembangkan minat, bakat anak-anak, fungsi kita lah yang kita laksanakan. Jadi jika tidak ada pembelajaran PJOK, sebenarnya pembelajaran PJOK ini pembelajaran dari segala pembelajaran Bapak Ibu. Kalau tidak ada pembelajaran PJOK mungkin tentu anak kita sehat jasmaninya. Dengan sehat jasmani inilah mereka juga bisa belajar di dalam kelas dengan mata pelajaran yang lain. Maka itu adalah salah satu tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan.
Bentar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, ini Bapak Ibu, Asian Games 40 tahun berakhir. Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Menurut Bapak Ibu, apakah betul PJOK untuk prestasi saja? Gimana menurut Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, apakah betul PJOK untuk prestasi saja? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Jelas tentu tidak. Karena tidak, karena tentu anak itu tidak semuanya yang berbakat di bidang olahraga yang untuk prestasi dia. Karena olahraga di sekolah, apalagi kita setingkat sekolah dasar ini, bergerak aja anak itu udah olahraga ya, iya Pak Ibu kan? Betul Pak. Nah, kemudian ada lagi, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Guru olahraga adalah guru yang paling diidolakan di sekolah. Betul nggak Bapak Ibu? Betul Pak. Nah, selalu dirindukan siswanya Pak. Selalu dirindukan siswa. Jika adalah apa namanya penilaian guru favorit, tidak akan beralih lah piala-piala guru favorit itu dari guru PJOK. Ya Bapak Ibu? Ya. Iya Pak. Oke. Kemudian hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Bagaimana menurut Bapak Ibu nih? Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan saja? Tidak aja Pak, tidak mesti Pak. Kesehatan juga Pak. Tentu tidak Bapak Ibu ya. Oke, berjalankan apanya Bapak Ibu ya? Jalankan share screen saya. Enggak Pak, masih di apakah betul PJOK untuk prestasi? Oh, oke Bapak Ibu, jaringan nih, mohon maaf bentar Bapak Ibu. Bentar. Ini ada juga kita jadikan, maaf admin, bentar Bapak Ibu. Kontrol penyelenggara, bentar Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu. Kita jadikan dulu. Jadikan sebagai pilihan. Bentar Bapak Ibu. Oke, izin Bapak Ibu. Itu udah kelihatan Bapak Ibu? Jaringan bisa hilang timbul Pak. Iya bentar Bu, bentar Bu ya, Mama Bu. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Oke, kelihatan Pak. Oke. Ini ada gambar badut Bapak Ibu ya. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ya. Kemudian hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada masing-masing di daerah Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK itu untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Betul nggak Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Bisa Bu Epi ya, bisa ya. Bisa. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya begini Bapak Ibu. Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan
waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Tidak. Bagaimana menurut Bapak Ibu nih? Apakah betul tujuan kebugaran tersebut hanya bisa tercapai dengan adanya PJOK di sekolah? Gimana menurut Bapak Ibu? Ini ada anak-anak yang membaca koran, ada anak yang berolahraga, ada yang gotong royong. Menurut Bapak Ibu, apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK saja? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Banyak cara lainnya Bapak Ibu untuk kebugaran ya Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Contohnya Bu Epi. Apa contohnya Bu Epi? Gotong royong bisa juga. Halo Bu Epi. Goro. Goro bisa juga, Pak. Apalagi Bu Epi? Senam pagi. Senam pagi, ya itu dengan PJOK juga. Apalagi contohnya? Ayo, Bapak-Ibu yang lain. Gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah itu ada di materi di pelajaran kesehatan, Pak. Di kesehatan, ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dengan PJOK saja kita bisa mencapai tujuan kebugaran. Kemudian Bapak Ibu, ada tantangan utama PJOK. Yang pertama, krisis identitas, di mana kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, disinilah tantangan utama PJOK tersebut. Mendefinisikan siapa diri kita. Bahwa kita ini guru olahraga ini fungsinya apa. Kemudian mata pelajaran PJOK ini sebagai bagian dari kurikulum kah? Tentu iya. Kalau tidak ada mata pelajaran PJOK, siapa lagi yang membuat anak-anak itu untuk bugar kecuali dengan adanya guru olahraga yang di sekolah. Di dalam kelas anak-anak hanya belajar monoton dengan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Sedangkan di lapangan mereka bergerak, riang bermain. Kemudian dengan adanya juga tantangan yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Kemudian krisis dengan fokus. Ini terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian Bapak Ibu. Kemudian kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Bahwa adanya tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Nah, ini Lawson tahun 2019 Bapak Ibu. Jadi tujuan utama dari PJOK tersebut, izin bentar Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Tujuan utama PJOK itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Oke, izin Bu Epi, mic-nya dimatikan saja dulu. Izin Bu Epi. Oke. Jadi itulah tujuan dan utama dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Karena adanya guru olahraga di sekolah, dia mampu melaksanakan
aktivitas gerak. Dia mampu memanfaatkan latihan kebugaran, bermain secara aktif. Nanti Bapak Ibu sudah melaksanakan tujuan utama dari PJOK tersebut, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmat gerak. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti Enging ini tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen dan berperan. Having fun versus enjoying. Enjoy ini tidak hanya bersenang-senang tapi menikmati gerakan. Jadi PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini. Pertama, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini kondisi saat ini di sekolah kita. Tuntutannya hanya untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Sedangkan kondisi yang kita harapkan, guru PJOK itu dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sangat jauh sekali Bapak Ibu ya. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif. Hanya dituntut untuk menyampaikan pengajaran. Yang kita harapkan, kondisi yang kita harapkan bahwa guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu, kondisi yang kita harapkan dalam perkembangan pembelajaran PJOK. Bagaimana seorang guru PJOK itu dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat, bakat peserta didik. Contohnya seperti ini. Tidak semua anak itu dalam materi sepak bola, dia aktif untuk bermain bola. Dia ingin bermain bola. Bagaimana kita memfasilitasinya? Pak, contohnya seperti ini. Pak, saya nggak main bola, Pak. Saya nggak pandai, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Yang jelas-jelas materinya tentang bola besar sepak bola. Bagaimana kita, kondisi yang kita harapkan sebagai guru PJOK yang dapat memfasilitasinya? Oke nak, begini, anak Bapak tidak bisa main bola. Jadi wasit bisa? Oh bisa Pak, jadi penonton bisa? Bisa Pak. Jadi banyak cara kita memfasilitasi PJOK. Tidak harus anak itu kita tuntut, kamu harus main bola. Kamu harus menendang bola, tidak. Karena mereka tidak bisa dipaksakan Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memfasilitasinya? Mungkin kita bagi. Siapa yang mau jadi wasit? Siapa yang mau jadi hakim garis? Siapa yang mau jadi penonton? Siapa yang mau jadi supporter? Mereka sudah ikut berproses dalam pembelajaran PJOK, dalam materi sepak bola. Jadi itulah bagaimana kita seorang guru PJOK dapat memfasilitasi peserta didik kita tersebut. Gitu Bapak Ibu. Nanti ada materinya nanti SEM Bapak Ibu di akhir nanti pertemuan kita di tatap muka for education model. Jadi di sana tuh nanti kita semuanya merangkup, ada wasit, ada penonton. Nanti akan ketemu sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya kita pembelajaran berdiferensiasi kita masukkan ke dalam pembelajaran PJOK itu termasuk diferensiasi proses. Ada proses di sana yang dilakukan. Jadi anak itu ikut dia dalam materi sepak bola. Oh Pak, gini lah Pak ya. Oh Pak, gini caranya. Gitu Bapak Ibu. Jadi mereka ikut andil dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat atau bentuk fisik, gender, dan abilitas. Ini kondisi saat ini. Padahal kondisi yang kita harapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Nah, Pak, saya perempuan, nggak bisa main bola. Bagaimana kita
mengatasi hal-hal tersebut agar kondisi yang kita harapkan pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Nah, kemudian kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik, sedang kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi tidak hanya sebagai apa namanya Bapak Ibu ya, PJOK itu hanya pembelajaran untuk peserta didik aja tidak. Jadi itulah Bapak Ibu semua. Izin bentar Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu ya. Ada apa dari Bu Admin? Oke, halo Bapak Ibu, masih semangat? Halo. Halo Pak. Halo Pak, masih semangat. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat, makasih Pak. Oke Bapak Ibu. Oke, yang pertama tujuan dan dampak program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Kemudian guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat kepada murid secara bermakna. Yang tujuan atau dampak program tersebut akhirnya peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi program yang kita jalani tentu ada tujuannya Bapak Ibu. Tidaklah para ahli-ahli yang di atas membuat program ini hanya untuk sekedar ini program, tidak. Tentu ada tujuan yang jelas. Ada dampaknya yang positif terhadap kita sebagai guru PJOK yang nanti akan berlabuh kepada semua peserta didik kita di sekolah masing-masing. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit orientasi kita. Kemudian pemaparan awal dari orientasi sampai dengan nanti ada sedikit pengantar lakukan modul 2.1 Bapak Ibu. Ini modul 2.1 ini nanti cuma nanti ini pengantar saja Bapak Ibu. Bapak Ibu dengarkan dengan jelas bagaimana nanti tugasnya. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu jangan terbebani dengan tugas yang akan diberikan. Enjoy saja. Jikapun tidak bisa, bagaimanapun nanti bertanya, berkolaborasi di grup, insya Allah kita menyelesaikannya secara bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu. Oke, ini untuk pengantar tugas modul 2.1 Bapak Ibu. Tapi ini lama lagi Bapak Ibu, tapi ini hanya sepengantar lakukan saja. Yang pertama, pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Lakukan Bapak Ibu.
Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar pada peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, jadi ini yang akan Bapak Ibu lakukan nanti di modul 2.1 Bapak Ibu. Nah, ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, silakan. Saya Pak Pran. Oke, Bu Epi silakan. Ini maksudnya gimana nih Pak? Apa tuh ya? Kita apa namanya tuh membuat video atau apa waktu proses pembelajaran kita sendiri? Saya jawab Bu Epi ya. Ya. Jadi gini Bu Epi. Jadi ini nanti ada tugas proses pembelajaran di lapangan yang akan Bapak Ibu buat dalam bentuk video. Itu waktunya nanti 30 menit dan video tersebut real tanpa diedit. Tak perlu Bapak Ibu edit. Jadi lakukan pembelajaran di lapangan. Ibu syuting 30 menit mulai dari pembukaan sampai nanti penutup atau pendinginan. Videonya real. Tidak perlu Bapak Ibu edit. Oke, nanti akan saya terangkan selanjutnya. Oke, silakan di-unmute dulu Bu Epi mic-nya. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu, berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek tersebut. Ini saya ulangi lagi, dalam melakukan tugas untuk modul 2.1 nanti, merencanakan satu pertemuan pembelajaran, berarti proses pembelajaran Bapak Ibu di lapangan, yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, boleh pakai RPP, boleh pakai modul ajar, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu videokan, videonya real tanpa Bapak Ibu edit. Jadi 30 menit aja cukup, ya Bapak Ibu. 30 menit aja cukup untuk Bapak Ibu melakukan video pembelajaran. Silahkan pakai RPP boleh, modul boleh, Bapak Ibu. Kemudian ini aspek-aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Yang pertama, praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, tanpa editan Bapak Ibu. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktek pengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa ada editan. Jadi tidak perlu ibu-ibu edit. Bagaimana ibu memvideokan dari awal, nanti itu yang akan ibu upload. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera. Harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki. Nah, ini pakai tripod juga Bapak Ibu nih. Dengan sudut pandang tetap, atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk mengambil video Bapak Ibu. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi nampak Bapak peserta didik Bapak Ibu itu nampak, Ibu pun nampak di dalamnya. Nggak perlu ibu-ibu edit. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan
dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Gmeet. Nah, tapi bagusnya ini hanya Bapak Ibu, Ibu langsung aja merekamnya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat memanfaatkan handset atau dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran RPP. Boleh RPP, boleh modul ajar, dan link rekaman pembelajaran. Nanti video yang Bapak Ibu buat tersebut, Bapak Ibu masukkan ke link YouTube boleh, ke Google Drive boleh. Nanti yang disematkan di LMS hanya linknya saja. Nanti saya akan membukanya lewat link Bapak Ibu yang Bapak Ibu sematkan di LMS. Ini batas waktu pengunggahannya 18 Oktober lama Bapak Ibu, tapi lebih cepat lebih baik. Ini kita gelombang 1 ya Bapak Ibu ya. Nanti saat elaborasi isi modul 2.1. Ini batasnya lama, September, Oktober, 18 Oktober. Cuma kalau Bapak Ibu menggunakannya lebih cepat, maksudnya membuatnya lebih cepat, itu lebih bagus. Nanti Bapak Ibu yang tidak bisa menyematkan link, boleh minta bantu Bapak Ibu yang lainnya yang bisa, ataupun boleh ke saya. Insya Allah kita berkolaborasi saja Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang Bapak Ibu mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Bu Eka Fitriani, silakan Bu Eka. Halo Bapak Ibu, halo. Hai. Halo. Halo. Masih aman, Pak. Masih sampai di sini ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Silakan Bapak Ibu. Kurang jelas, silakan Bapak Ibu bertanya. Nanti tugasnya agar tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Ibu lagi nih, kayaknya Pak Pran mau tanya. Oke, Bu Epi, silakan Bu Epi. Tadi dibilangkan kita membuat video selama 30 menit di dalam proses pembelajaran di lapangan. Kemudian ini ada lagi nomor 2, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Nah, itu berarti dua video atau gimana maksudnya itu Pak Pran? Oke, siap Bu Epi. Sebenarnya ini karena kita guru PJOK tentu di lapangan Bu Epi kan. Ya. Tapi ini kan, kalau ini kan langsung dari kementerian, mungkin beliau gimana ya, menyamakan satu persepsi saja dalam kelas. Tapi kita samakan aja persepsi kita di luar. Oke. Oke. Ya Bu ya, di lapangan semua. Oke. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Berarti mapelnya terserah aja Pak ya, anunya apa tuh pembelajarannya? Oh, boleh, terserah kelas berapa, modul ajarnya terserah Bapak Ibu. Yang penting guru olahraga, yang penting PJOK. Pokoknya yang mana yang paling dikuasai lah Pak ya. Siap. Oke, iya Pak Parmain. Di mana yang Bapak Ibu kuasai, silakan nanti. Oh, kalau Kumer kan modul ajar. Kalau K13 RPP. Silakan pilih yang Bapak Ibu merasa maksudnya dikuasai. Kata para pemain tadi dikuasai. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. 30 menit Bapak Ibu tanpa diedit, tanpa ada editan sih, pokoknya real, videonya real. Nanti sematkan linknya, boleh nanti di YouTube, link YouTube disematkan, boleh nanti link link Google Drive disematkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oh, hai. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Pak Reza, tanya Pak Reza. Reza fokus.
Pak, izin Pak, tanya Pak. Silakan Pak. Pak, file yang kita sedang lihat ini bisa nanti kira-kira di-share di grup untuk Oh bisa. jadi bahan kita. Siap Pak, siap. Oke, siap. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Saya izin tanya, Pak. Iya. Itu kan saya kan di PPG juga ada tuh disuruh buat video kan. Nah, tapi seumpamanya sudah saya unggah di PPM juga tuh, yang untuk PPG bisa ya diunggah lagi di LSM-nya? Di LMS Ibu. Ya. Berapa menit Bu videonya? Di PPG-nya diminta 30 menit sama 2 jam pelajaran. 30 menit. Berarti 30 menit Bu ya, ada pendahuluannya, ada kegiatan intinya, ada penutupnya Bapak Ibu. Kemudian Ibu tak perlu ngedit reel saja. Bagaimana Ibu ngajar di lapangan realnya? Nah, itu yang diminta. Nggak perlu pakai ini itu nggak perlu. Jadi Bapak Ibu ya, kalau itu bisa di Ibu post silahkan di-upload. Tapi yang di PPG ini dimintanya udah diedit Pak, yang 30 menit. Oh, diedit. Nah, silakan kalau di sini nanti Ibu buat aja yang realnya ya Bu ya. Sebentar cuma 30 menit. Oh ya, siap. Oke. Terima kasih Pak. Bu. Kayak sepertinya azan Bu ya, kita berhenti sejenak Bu. Menjelang azannya berhenti bentar. Oke Bapak Ibu, azannya udah selesai tempat Bapak Ibu. Halo, hey. Halo. Halo Pak. Udah selesai azannya Pak? Udah selesai Pak? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini ada pemetaan harapan dan kekhawatiran kita dalam menjalankan atau sebagai peserta pendidikan program PKG PJOK Bapak Ibu. Mari kita mulai Bapak Ibu dengan pemetaan harapan, tantangan, kemudian kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga Bapak Ibu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ada nanti 3 pertanyaan. Nanti linknya saya kirim di grup. Silakan Bapak Ibu menggunakan link yang link Jamboard yang nanti saya kirim di grup Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu, bentar Bapak Ibu. Bentar. Bentar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik link yang ada di grup kita. Bisa nggak Bapak Ibu buka? Coba dibuka Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat link yang ada di grup WA kita. Bisa Bapak Ibu? Bentar Pak. Belum, lagi loading Pak. Bentar Pak. Bisa Bapak Ibu buka? Sudah modul 1.2 ya Pak? Iya, ini Bapak Ibu apakah harapan Bapak Ibu yang didapatkan selama pendidikan PKG ini? Kan sini ada nih Bapak Ibu ngisi aja pakai stick. Bentar saya buka dulu, coba saya buka. Bentar Bapak Ibu. Contohnya. Bisa dibuka ya. Udah bisa terbuka semua Bapak Ibu? Nggak bisa juga dia. Bisa Bapak Ibu mengerjakannya? Link yang saya buat. Bentar Pak, lagi dibuka Pak. Deh.
Oke Bapak Ibu, bukan modul 1.2, 1.2 ya Bapak Ibu ya, yang keluar Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Iya, 1.2 Pak nih, modul 1.2. Oh, bukan. Absen di satuan pendidikan itu untuk mendukung Anda. Oh, bukan itu Bapak Ibu. Bentar. Saya akan bagikan linknya lagi Bapak Ibu, bentar. Oke. Bukan itu Bapak Ibu, bentar. Ini sedang di Kafikmanya. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Duplikat. Silakan Bapak Ibu klik yang baru Bapak Ibu. Link yang baru yang saya apakan di grup. Ini seharusnya yang keluar Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu harapkan di sini ada nih. Seperti ini harusnya yang keluar. Masih seperti yang tadi Pak Pran. Seperti itu Bu ya. Bentar Bu. Iya. Modul 1.2 juga. Bentar. Pas modul 1.2. Di sini masa orientasi deh Bapak Ibu. Kok di saya masa orientasi keluar ya? Bapak Ibu modul 1.2 ya? Iya. Ini link yang terakhir saya kirim Bu kan? Iya. Seperti itu Bu ya. Di saya keluarnya orientasi sebentar. Nah, keluar saya orientasi Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Oh ya, ini modul 1.4 Pak. Selection 1.4. Iya. Ya ini keluar Bapak Ibu sama seperti ini ya keluarnya di yang seharusnya seperti ini. Ini Bapak Ibu. Tuh seperti saya lihat tuh seperti itu keluarnya harusnya Bapak Ibu. Bu apa ya Bu Tata ya seperti ini Bu. Iya Bu Evi ya Bu Evi. Dah ya. Silakan diisi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi harapan Bapak Ibu gitu.
Silakan isi Bapak Ibu. Isinya di kotak itu kan Pak Pram? Iya Bu, isinya dipakai ada sticky note Bu, kan Ibu tulis dengan sticky note tersebut. Iya itu, kayak di mananya itu, maka tak nampak itu. Oke, bentar ya. Agak bisa Sudah diklik-klik tak mau muncul nih ya. Enggak mau muncul Bu? Iya. Ada gambar kertas kan bukan, stick note ada pilih warnanya, kemudian ditulis kan? Ya warnanya ada dua kan, hijau sama pink. Banyak warnanya bukan sebenarnya kan? Tapi kan per kolom, di kolom pertama iya, ada per dua. kolom. Iya. Nah. Tapi itulah tak bisa, karena caranya nih. Apa jaringan Bu ya? Entah mungkin juga nih. Bapak Ibu yang lain gimana? Mau juga Pak. Mau Bapak? Oke. Jaringan Ngambil ini silahkan tambahkan sticky notes untuk jawaban Bapak Ibu. Pastikan author nama pemilik sticky notes aktifkan. Di mana aktifkan tuh Pak? Bentar, Pak. Berarti nggak bisa ditulis ya Pak Arba'in? Nggak bisa Pak. Bentar, coba. Biasanya pakai Jamboard nih. Rudi. Nah ini Pak Rudi bisa nulis, Pak Rudi. Nah, Pak Rudi bisa nulis nih. Rudi Saputra bisa nih. Iya. Ya Pak Rudi. Silakan ditulis Pak Rudi. Sebentar Bapak Ibu, saya sedang mendownload. Loh. Lagi Zoom apa aja? Aku lagi Zoom meningkat keluar kok. Oke, kenal lah. Oke, saya. Ya. Yalah, dulu telepon. Ya, ada jam-jam 5 kan ya. Pertanyaan yang di atasnya ini Pak ya. Rudi Saputra bisa nih. Agar Ferry nggak tak dah. Mantap Ferry. Apa jawabannya nih Pak? Jawabannya Pak.
Kasih kisi-kisi jawabannya, Pak. Iya Pak, bingung apa nak dibuatnya. Enggak apa yang mau dibuat. Paknya belum bisa nulis nih, Pak. Bang, tekan stick notes, Bang. Diklik 2 kali tak bisa ya Pak? Nyaman buka lewat laptop, Bang, Nggak mau, Pak. Ini pakai laptop nih, Per. Stick note-nya nanti ada kolom kayak kolom. Klik di si kolom itu. Klik 2 kali. Jangan nimbat orang. Hah? Jangan duit orang. Jangan nimbat orang kliknya. Ketimpa lo kok. Udah mau juga. Laptopku ini buruk banget loh, nih. Ada orang tua ini. Laptop buangan dah. Ngaran Mundara sini Ibu Lydia Pilawati bisa. Ya, Ferry bisa, nah bergerak-gerak. Rudi bisa, nah. Pak Frans, cintanya Pak Frans. Silakan Pak. Apa soalnya pertanyaannya ini apa yang harapan Bapak Ibu atau apa yang diharapkan Pak? Apa harapan Pak? Harapan Pak ya? Harapan Apa yang harapan atau apa yang diharapkan tuh Pak? Apa yang diharapkan tuh Pak? Oke Pak ya, terima kasih Pak. Oke. Mana nggak bisa nulis Pak kami. Tadi udah masuk tapi keluar lagi. Keluar lagi jaringan tuh. Apa-apa Pak. Udah. Bagi yang bisa saja Bapak Ibu. Bagi yang bisa silakan Bapak Ibu tulis. Oke Bapak Ibu, selesai Bapak Ibu. Nah ini ya.
positif, kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Tak tersebut. bisa dan nulisnya Pak, entah bergerak-gerak terus. Kok nggak bisa juga ya Villa ya? Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai harapan? Nguliknya tuh, tak bisa. Tak bisa Pak, tak bergerak sama sekali. Iya. Bergerak-bergerak, cuma hurufnya tak keluar. Ini Ibu tak mau nih dari tadi lagi tak mau diklik-klik-klik. Kami cuma kursornya yang gerak-gerak Bu Epi. Pemanasan ke lapangan dulu kita Bu. Ayo ya lari ke Bu lapangan Raden, yuk. gimana Bu Raden? Apa Ibu? Tak bisa Pak Pran, diklik-klik tak bisa. Kami Bisa bagi yang nggak apa-apa. Kalau yang bagi yang nggak bisa nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting dah mencoba tapi tak bisa juga. Iya, yang penting udah mencoba. Oke Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Oh maaf, kamera saya mati juga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka kamera. Lah, apa punya aku timbul macam gitu? Apa yang menjadi tantangan yang utama itu adalah pusat kepada masalah etik. Jangan tegang, Pi. Oke, udah Bapak Ibu, udah Bapak seberapa bisanya aja. Kurang konsisten. Nggak enak Pak Benai. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan orientasi, mungkin waktunya agak lewat sedikit ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena memang mungkin dikendalakan ada kendala jaringan ataupun laptop saya pun ada permasalahannya Pak Ibu, jadi tak bisa share screen apa yang telah Bapak Ibu buat. Nanti itu kedepannya saya usahakan. Jadi itu pertemuan hari ini, itulah yang dapat kita laksanakan di ruang virtual ini Bapak Ibu untuk mengakhiri pertemuan kita pada sesi pertama orientasi ini. Tentu yang tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Untuk doa penutup, kami minta kepada Bapak Rudi, silakan Bapak Rudi memimpin doa penutup kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Rudi. Yang lain aja loh Pak. Apa-apa Pak Rudi, seberapa bisa aja. Oke Pak Rudi, silakan. Ini doa apa nih Pak? Doa penutup untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Rudi di doanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'dirina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sya'at wa tarfa'una biha innaka 'alal darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat inna usamin qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin lana fi safaratil maut wa najatan minan nari wa huwa inal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Rudi. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada siang ini atau sore ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang bisa menyalakan kamera, tolong dinyalakan kameranya. Oke Bapak Ibu, karena kita kelas 5, tentu jari 5 kita ini kita buka. Oke Bapak Ibu, silakan siapa yang bisa bantu screenshot? Bapak Ibu. Oke, biar saya screenshot. Yang tangannya 5, mana 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu, saya kirim di grup. Bentar Bapak Ibu. Ada kelihatan tangan tuh nggak? Oke Bapak Ibu. Satu kali lagi Bapak Ibu ya. Salam PJOK. Gimana lagi nih? Salam PJOK. Oke, bentar Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir seutuhnya mendengarkan. Oh, nanti untuk bentar Bapak Ibu saya hentikan dulu rekamannya, bentar Bapak Ibu, berhenti merekam.